Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan surat hak guna bangunan atau HGB dan surat hak milik atau SHM dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro menyampaikan hal tersebut. Penggeledahan yang dilakukan salah satunya berlangsung di rumah terlapor berinisial AR. Namun hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai sosok AR tersebut. Johandani menyebut penggeledahan dilakukan setelah pihaknya memeriksa sebanyak 44 saksi terkait kasus ini. Di sisi lain, Johandani mengatakan penyidik juga telah menyita 263 berkas warkat penerbitan sertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang sebelumnya telah diserahkan oleh Kementerian ATR BPN. Pihaknya menegaskan Barreskrim Polri berkomitmen akan menggusut kasus tersebut secara profesional dan transparan kepada masyarakat terkait perkembangan kasus penerbitan SHGB dalam polemik pagar laut yang terjadi di Tangerang, Banten tersebut. Dan sebelumnya diketahui saudara bahwa dikabarkan terlapor berinisial AR ini dikabarkan ini merupakan kepala desa Kohot yakni Arsin. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Kami sampaikan, kita ketahui bersama, kita sudah melaksanakan upaya penyidikan sejak tanggal 7 Februari kemarin, yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau turut melaksanakan membantu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, 264 KUHP, kemudian pasal 266, 55 dan 56 KUHP terkait penerbitan 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik desa Kohot oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, di mana itu sudah kita buat laporan polisi model A yang ditemukan oleh anggota, yaitu dengan nomor polisi LPA nomor 2 Romawi 2 2005, di mana terlapor adalah saudara AR. Kemudian pihak korban adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan kepada saksi sebanyak 44 orang. Dari pemeriksaan ini kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Kemudian saat ini penyidik sedang melaksanakan upaya pengumpulan alat bukti lainnya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa tempat rumah saksi atau yang kita duga sebagai terlapor. Saat ini masih proses, semoga apa yang kita cari kita dapatkan untuk dilaksanakan penyitaan. Di samping itu, kita kemarin sudah menyita 263 warga. Saat ini juga sudah kita kirim ke lapor untuk diuji. Pada prinsipnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri melaksanakan upaya-upaya penyidikan secara profesional dan terus transparan kepada masyarakat perkembangan terkait penyidikan terbitnya SHGB di dalam kasus pagar laut yang terjadi di daerah Tangerang. Sementara itu, Istri Kepala Desa Kohot
Arsin diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait kasus pagar laut di Tangerang, Banten pada Senin 10 Februari 2025. Berdasarkan video yang diperoleh Tribun Network, tampak istri Arsin memakai kemeja kotak-kotak warna hijau dan putih, kemudian berkerudung warna coklat atau krem yang sedang duduk di ruangan penyidik Polsek Paku Haji. Tak sendiri, saudara, istri Arsin itu juga tampak ditemani oleh satu anggota keluarganya yang diduga merupakan adik dari Kades Arsin. Pria itu duduk di pinggir istri Arsin dengan mengenakan jaket krem dan celana panjang hitam. Keduanya tampak diminta menandatangani sebuah berkas yang diduga berisi berita acara perkara atau BAP terkait kasus pagar laut. Tak hanya itu, Barreskrim juga dikabarkan menggeledah kantor Desa Kohot dan dua rumah Kades Arsin yang terletak di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Diberitakan sebelumnya, Kades Kohot Tangerang, Arsin bin Sanib, diketahui mangkir dari undangan Barreskrim Polri untuk diklarifikasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut Tangerang. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Johandani Raharjo Puro di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Februari 2025 lalu mengkonfirmasi hal tersebut. Namun undangan klarifikasi dari Barreskrim Polri kepada Arsin tidak bersifat memaksa karena kasus masih dalam tahap penyelidikan saat itu. Namun sampai berita ini ditayangkan pada Senin 10 Februari 2025, Tribun Network juga masih terus menunggu terkait perkembangan kasus polemik pagar laut yang tengah terjadi sampai saat ini. Sampaikan. Pak, kemarin kan Kepala Desa Kohot juga disebut mangkir dari panggilan polisi. Sampai sejauh ini apakah yang bersangkutan sudah diperiksa juga, Pak? Sudah, sudah diperiksa sebagai saksi. Sesuai haknya, kita akan tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Kita sudah memeriksa Kepala Desa. Selanjutnya, nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, dan tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Sementara itu, kita belum berkembang sampai situ. Kita awali dari awal, dari ujung. Ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa. Tadi untuk keseluruhan saksi itu apakah salah satunya dari menteri atau siapa? Bagaimana? Dari 40 saksi tadi itu siapa? Dari 44 saksi itu di samping warga desa, kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait, termasuk ahli kita sudah memeriksa. Pak, kalau untuk memeriksa menteri itu apa? Maksudnya untuk menteri kenangan aja? Lalu jauh Pak Menteri. Ini kan pelaksana yang melaksanakan. Ya. Kalau ditanya Pak Menteri, mungkin Pak Menteri juga hanya sifatnya kebijaksanaan. Kalau dalam proses penyidikan kan kita memeriksa siapa berbuat apa. Jadi sebatas itu saja. Pak, kalau untuk terlapor tadi itu backgroundnya apa sih, Pak? Apakah dia dari elit atau dari warga di sana, Pak? Lebih lanjut nanti kita akan menyampaikan setelah kita dapatkan apakah dia layak atau tidak sebagai tersangka dan lain sebagainya. Untuk sementara kami tetap menghormati dan kita tetap menjaga hak mereka untuk selalu kita mengangkat bahwa praduga tak bersalah tetap kita junjung tinggi. AR ini kan tadi sebagai pelapor ya, AR dan kawan-kawan.
yang dasar yang terlapor ini CR ini awalnya apa Pak? Yang membuat saya terlapor? Tentu saja kami melihat dari hasil penyelidikan, di mana hasil penyelidikan kami mendapatkan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Sesuai pasal dugaan yang kami sampaikan. Disitulah kita mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab. Siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selanjutnya, dari siapa yang paling bertanggung jawab itu, kita lengkapi alat buktinya. Nah, saat ini, proses penyidikan ini untuk melengkapi kira-kira alat buktinya apa yang bisa dikumpulkan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Pak, kalau untuk proses gelar perkara penetapan tersangka ini apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau gimana, Pak? Kita lihat hasilnya semua, karena ada proses pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini kita tentu saja akan melaksanakan kalau semua sudah terpenuhi. Ya. Yang kemarin Pak Terakhir bilang kan berkoordinasi dengan PPATK Pak. Itu sudah ada hasil evaluasi? Sudah koordinasi dengan baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.